Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Alaul Islam MH yang saat ini sedang mengajar di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Yang saat ini saya sedang menyelesaikan tugas PKDP Angkatan Ketiga UIN Mataram. Pada saat ini saya sedang menyelesaikan video pembelajaran tentang tujuan pendidikan Islam, kajian komprehensif Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 tentang hakikat penciptaan manusia sebagai pondasi kurikulum kehidupan. Adapun di sini memahami mengapa kita mendidik dan kenapa kita dididik. Tentu melalui lensa wahyu ilahi, mengupas tuntas keterikatan antara penciptaan, eksistensi diri, dan proses pembelajaran. Pendidikan Islam tentu harus mengarahkan seluruh potensi peserta didik agar seluruh aktivitas kehidupannya bertransformasi menjadi lebih baik dan bernilai ibadah. Pendidikan Islam haruslah mengarahkan seluruh potensi peserta didik agar aktivitas kehidupannya bertransformasi menjadi lebih baik dan bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dalam kuliah ayat dan hadis tarbawi bersama media perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara komprehensif mengenai tujuan pendidikan Islam. Ini merupakan sebuah kajian mendalam berbasis Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 guna memahami hakikat penciptaan manusia sebagai pondasi utama dalam kurikulum kehidupan kita. Mari kita renungkan esensi terdalam dari proses pendidikan ini. Mengapa kita mendidik dan mengapa kita dididik? Melalui lensa wahyu ilahi, kita akan mengupas tuntas keterkaitan erat antara hakikat penciptaan kita, eksistensi diri di alam semesta, dan bagaimana semua itu berintegrasi di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Landasan teologis utama dari konsep ini bersumber dari Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini menegaskan bahwa pendidikan Islam haruslah mengarahkan seluruh potensi peserta didik agar setiap aktivitas kehidupannya bertransformasi menjadi nilai ibadah. Melalui tafsir tarbawi, kita meredefinisi makna ibadah ke dalam dua dimensi. Pertama, ibadah mahdhah, yaitu ritual vertikal seperti sholat, puasa, dan zakat yang bertujuan membangun kedisiplinan spiritual serta integritas moral internal peserta didik. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah atau aktualisasi sosial, di mana semua perbuatan baik termasuk belajar, riset ilmiah, bekerja profesional, serta melayani masyarakat bernilai ibadah jika diniatkan tulus karena Allah demi kemajuan umat. Landasan ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Disinilah pendidikan berbasis fitrah memegang peran penting. Tugas seorang pendidik bukanlah mengubah warna asli jiwa anak tersebut, melainkan mengasah, mengarahkan, dan memfasilitasi potensi tauhid yang telah ada sejak lahir. Peran lingkungan, baik orang tua, guru maupun media digital, sangat krusial dalam membentuk arah perkembangan fitrah tersebut agar tetap lurus.
Hal ini sejalan dengan misi utama kerasulan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pendidikan Islam menempatkan pembentukan karakter atau ta'dib sebagai prioritas utama sebelum penguasaan sains teknologi. Di era milenial dan distorsi digital saat ini, kecerdasan emosional dan spiritual adalah benteng pertahanan utama bagi para pemuda. Untuk mewujudkan kurikulum kehidupan dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah sebagai pencipta demi melahirkan kesadaran spiritual yang mendalam di setiap helaan nafas belajar. Kedua, yaitu tazkiyatun nafs, yakni menyucikan jiwa dari penyakit hati agar ilmu diserap mendatangkan berkah dan manfaat. Ketiga, yaitu amal soleh, yaitu mengonversi teori kognitif menjadi kontribusi nyata dan solusi kreatif bagi problematika sosial masyarakat modern. Konsep ini melahirkan sebuah totalitas, integrasi ibadah 24 jam dalam seminggu. Pendidikan Islam menolak keras pemisahan atau sekularisasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua disiplin sains, mulai dari coding, kedokteran, hingga bisnis kreatif adalah wasilah atau sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membandingkan paradigmanya, pendidikan sekuler kontemporer hanya berorientasi pada kemandirian finansial, kecakapan teknis kognitif, dan menempatkan pengajar sebagai fasilitator akademik berbasis data materialistik. Sebaliknya, pendidikan Islam tarbawi berorientasi pada ridha Allah dan kebahagiaan abadi, menjaga keseimbangan seluruh aspek diri, memposisikan pendidik sebagai murabbi sekaligus uswatun hasanah, serta mengintegrasikan wahyu dengan akal sehat. Berdasarkan paradigma tersebut, proporsi pengembangan diri diatur secara seimbang. Kecerdasan spiritual atau qalbiyah memegang porsi 100% sebagai fondasi utama keilmuan. Diikuti oleh kecerdasan karakter atau akhlak sebesar 90% untuk implementasi sosial, kecerdasan intelektual atau akliyah sebesar 80%, sebesar 85% untuk penguasaan sains, serta kecerdasan fisik atau jasmaniah sebesar 75% demi kekuatan dan keterampilan. Proses pendidikan karakter ini berjalan sepanjang hayat melalui 4 fase utama, dimulai dari fase fitrah di usia emas 0 hingga 7 tahun untuk menanam rasa cinta kepada Allah. Lalu fase ta'dib di usia remaja untuk pembentukan jati diri dan adab, berlanjut ke fase tafaqquh di masa perkuliahan guna mengembangkan nalar kritis ilmiah yang Islam, dan diakhiri dengan fase kontribusi pasca kampus untuk mengabdi secara profesional sebagai khalifah fil ard. Sebagai penutup, mari kita renungkan untayan hikmah ini. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah kegagalan mutlak. Baik, sekarang kita akan membuka sesi diskusi untuk saling bertukar pikiran dan memperdalam materi hari ini. Silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.